Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa yang hari ini bangunnya kesiangan? Alika bangunnya kesiangan? Kenapa? Tidurnya terlalu larut? Coba, kan kita sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi, setelah itu beribadah, setelah itu berolahraga, lanjut makan sehat dan bergizi, setelah itu gemar belajar, lanjut bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Oke, itu apakah kalian sudah menerapkannya di rumah? Sudah. Oke, tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Arfan sarapan apa hari ini? Ayam. Hamizan sarapan tidak? Kenapa tidak sarapan? Kesiangan. Tidurnya terlalu malam. Oh, kenapa sih kalian harus sarapan ketika di pagi hari, Nak? Biar tidak lemas, biar kalian bertambah energinya untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Gali, boleh maju di depan, pimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah, terima kasih Gali telah memimpin doa. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya. Hari ini coba dilihat kelompoknya, siapa yang tidak hadir? Kelompok sini yang belum hadir, yang tidak hadir, Armando. Hanya Armando. Kelompok 4 yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Kelompok 2 yang tidak hadir? Riza dan Naila. Kelompok ini? Hadir semua? Ya, oke. Berarti yang tidak masuk hari ini ada Armando, Riza, Naila. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPAS, pelajaran IPAS, yaitu materinya gaya di sekitar kita dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, cukup. Sekarang kita akan membaca kembali kesepakatan kelas 4B yang sudah kita buat bersama, ya. Untuk yang pertama kita baca bersama-sama. Apa kesepakatan kelasnya? Ya, tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Untuk kesepakatan yang kedua? Ya, ada yang masih makan dan minum tidak?
Kalau minum dari botol silahkan, tapi kalau minum untuk yang es harap dibuang terlebih dahulu ya. Lalu untuk yang ketiga apa kesepakatannya? Ya, tidak membuat kelas menjadi gaduh dan berpakaian rapi. Coba dicek lagi pakaiannya sudah rapi belum? Sudah, oke, siap. Sudah siap belajar berarti ya? Oke. Sebelumnya, kita hari ini kan tadi akan belajar mengenai gaya di sekitar kita dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kalian sudah belajar macam-macam gaya, sudah mengenal macam-macam gaya, ya. Macam-macam gaya itu apa saja, Nak? Ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Yang pertama, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. Nah, setelah kita belajar macam-macam gaya, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda di sekitar kita. Apakah kalian pernah menggerakkan suatu benda? Pernah. Benda apa yang kalian gerakan? Ada bisa botol minum, pintu, meja, kursi, kulkas, dan lain-lain. Semua benda itu bisa digerakkan tidak ya? Bisa. Bagaimana cara kalian menggerakkannya? Bisa dengan didorong. Selain didorong, ditarik. Selain itu, diangkat. Bisa juga. Oke. Selanjutnya kita akan membaca tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint dan video, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda di sekitar kita dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian melalui diskusi kelompok dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu kegiatan presentasi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu pengaruh gaya terhadap benda dengan percaya diri. Selanjutnya, ada skenario pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ada peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Oke. Setelah itu, peserta didik mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang akan dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan melakukan evaluasi serta murid dan guru melakukan refleksi. Coba dilihat, ada gambar anak sedang apa ya? Anak sedang membuka pintu. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan anak di samping sehingga pintu terbuka? Ada yang mau mencontohkan di sini? Kalisa, boleh maju. Pintu ini tertutup. Pintu lemari ini tertutup. Coba Kalisa buka pintunya. Iya. Bagaimana cara Kalisa membuka pintu? Menarik. Boleh Kalisa duduk kembali? Terima kasih. Oke, Kalisa membuka pintu dengan cara menarik. Jadi, apa yang dilakukan Kalisa untuk membuka pintu? Pintu tersebut dapat terbuka, yang semula tertutup dapat terbuka karena adanya gaya tarikan. Tadi Kalisa mempraktikkan bahwa pintu ini dapat terbuka karena adanya gaya tarikan. Selain gaya tarikan, coba dilihat gambar selanjutnya. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut? Menutup pintu. Siapa yang ingin mempraktikkan? Arfan, boleh. Pintu ini semula terbuka. Lalu coba Arfan tolong tutup pintunya. Iya. Boleh Arfan kembali ke tempat duduk? Apa yang dilakukan oleh Arfan? Mendorong pintu tersebut. Jadi, pintu tersebut yang semulanya terbuka, yang tadinya terbuka, menjadi tertutup karena adanya apa? Gaya dorongan. Jadi, apa ya kesimpulan dari gaya itu? Ada yang bisa menjelaskan gaya itu apa? Hamizan?
Iya, betul. Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Bisa diulang bersama? Apa itu gaya? Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Oke. Nih penjelasannya ya. Jadi gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, di sini gaya dapat membuat benda bergerak. Yang pertama. Yang kedua, gaya dapat menghentikan gerakan. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi di sini gaya itu bisa mempengaruhi benda apa tidak? Bisa. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, oke, Ibu membutuhkan 2 orang. Siapa yang mau maju? Arka, boleh? Maju di depan, 1 orang lagi. 1 orang dulu aja. Ayo Arka. Ibu mempunyai apa ini? Bola. Arka maju sini, nak. Arka maju. Bola ini Ibu taruh di lantai. Arka dari sini. Ya, Ibu taruh di lantai. Arka menendang bola ini ke sebelah sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Arka terhadap bola? Apa yang dilakukan Arka terhadap bola? Mengubah gerak benda. Semulanya bola itu bagaimana? Diam. Lalu ketika ditendang oleh Arka, benda atau bola tersebut menjadi oke, terima kasih Arka. Boleh kembali ke tempat duduk. Jadi pengaruh gaya selain itu ada lagi, kita simak dulu pembelajarannya ya. Hari ini, Tito, Bula, dan Bolt lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bolt, lebih sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Kak Paco dan Bala juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Semua bola masuk Geseran ke sini bola. aja, Raisa. Jangan Monotorin sini, ya. skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayaknya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan bendanya menjadi bergerak loh. Oh, contohnya seperti sang menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak menarik kuda, delmannya pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda yang menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorong sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menendang bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Oke, main alat kita ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras,
lalu ditepis oleh penjaga utama, bola akan berubah arah. Betul, Boy. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Pemain sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih pemain sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan yang miring, udah bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak Nah, kotak atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas batu mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan otot benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, mengatur, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Oke, sudah cukup. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan Hai, teman-teman. untuk gaya itu apa? Diulangi sekali lagi, nah. Semuanya. Gaya itu berupa tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, gaya itu juga dapat mempengaruhi benda berbagai macam kan? Tadi yang kamu lihat di video apa saja? Yang dilihat di video yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah kecepatan. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah sudah, kecepatan sudah, lalu bentuk. Yang keempat, gaya dapat mengubah gerak benda. Oke, kita lihat dulu materinya, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan salah satu contoh tarikan atau dorongan yaitu menutup pintu dan membuka pintu. Selain itu, contoh tarikan atau dorongan dalam gaya itu apa? Kalau contoh tarikan itu kalian bisa menarik mobil-mobilan. Itu contoh tarikan tidak? Bermain mobil-mobilan. Lalu kalian membuka laci. Itu contoh apa? Gaya apa? Tarikan. Lalu kalian mengangkat ember merupakan salah satu contoh gaya tarikan. Kalau dorongan tuh contohnya apa saja, nak? Dalam kehidupan kalian sehari-hari, menutup pintu, kulkas. Selain itu, kalau kalian turun dari mobil, menutup pintu mobil. Lalu kalau kalian misalkan mau masuk ke dalam rumah, memencet apa?
Memencet bel itu juga merupakan salah satu contoh dorongan. Nah, pengaruh gaya yang pertama itu adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Kalian lihat gambar yang pertama? Ada anak sedang apa tuh? Ya, seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Berarti itu adalah contoh gaya mempengaruhi gerak apa? Mendorong. Lalu yang sebelahnya, seorang siswa menarik sebuah tas kotor. Berarti berupa gaya apa? Gaya tarikan. Itu adalah gaya mempengaruhi gerak Selain tarikan atau dorongan, kalau yang tadi itu kan menarik koper dan mendorong troli. Berarti troli yang semula diam ketika didorong akan apa? Bergerak. Kalau sekarang gaya mempengaruhi gerak benda, yaitu benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Yang pertama, ya, bola yang berhenti karena ditangkap oleh kiper. Kalian pernah main bola di sini ya, laki-laki? Pasti pernah merasakan jadi kiper. Ya, kiper itu tugasnya apa? Menangkap bola. Berarti bola yang datang itu semula bergerak, ketika kalian tangkap menjadi diam. Lalu di sini sebelahnya ada gambar anak sedang bermain ayunan. Ada yang pernah main ayunan nggak? Ayunan itu semakin lambat, berarti geraknya akan semakin berhenti, menghilang, ya kan? Jadi yang semula bergerak menjadi diam. Berarti yang pertama pengaruh gaya apa? Gaya mempengaruhi gerak benda. Pengaruh yang kedua yaitu gaya mempengaruhi bentuk benda. Ada yang pernah membuat seperti gambar yang pertama? Membuat apa itu? Tanah liat atau plastisin dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Lalu yang kedua ada contohnya botol atau kaleng yang dapat diremas atau penyok atau berubah bentuk. Ya, ada yang pernah nggak mencoba untuk meremas botol? Yang semula botolnya bentuknya awal, ketika kalian remas akan bagaimana? Penyok, akan berubah bentuk. Jadi pengaruh gaya yang kedua apa? Gaya mempengaruhi bentuk benda. Yang ketiga, gaya mengubah arah gerak. Contohnya di situ layangan. Siapa yang pernah main layangan? Anak laki-laki atau perempuan? Pernah kan? Ketika kalian menarik layangan, arah layangan yang pertama ditarik, setelah itu arah layangannya sama apa enggak? Berbeda karena apa? Tertiup angin. Nah, angin tersebut memberikan sebuah gaya, dan tarikan kalian ketika menarik benangnya itu juga merupakan sebuah gaya. Maka layang-layang dapat berubah arah karena seseorang memainkan arah layang-layang. Yang kedua yaitu bola yang berubah arah karena dipukul oleh pemain lawan. Contohnya di sini permainan apa nih? Voli. Ada yang pernah main voli? Pernah dong. Pasti pelajaran PJOK mungkin pernah diajarkan untuk permainan bola kecil ataupun bola besar. Nah, di situ ketika kalian mempunyai lawan, otomatis lawan kalian juga mengembalikan arah. Benar apa tidak? Kalian memberikan bola, teman kalian atau lawan kalian pasti mengembalikan itu adalah bentuk gaya mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir, pengaruhnya adalah gaya mengubah kecepatan gerak. Siapa di sini kalau yang berangkat diantar naik motor atau naik mobil atau naik sepeda listrik, ya kan? Sepeda listrik atau sepeda listrik atau motor atau mobil itu pastikan setiap ditekan akan semakin apa lajunya? Semakin kencang. Makanya di sini gaya dapat mengubah kecepatan gerak. Motor yang bergerak semakin cepat jika digas akan semakin kencang. Lalu contoh yang kedua, sepeda. Ada yang pernah bermain sepeda? Pasti pernah dong. Sepeda itu bagaimana caranya?
cara untuk menggunakannya? Dikayuh, digoes. Semakin kalian menggoes, semakin kalian mengayuhnya cepat, maka arah kecepatannya semakin kencang. Apalagi kalau kalian sedang berjalan di jalan yang menurun. Jadi di sini pengaruh gaya itu ada berapa? Ada 4. Ayo disebutkan. Apa yang pertama? Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah. Yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan. Oke, jadi di sini setelah kalian belajar, sudah paham belum sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Nah, setelah kita mempelajari macam-macam gaya, Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini berisi ada 2 LKPD yang dikerjakan setiap kelompok ya. LKPD pertama dan LKPD kedua. LKPD pertama itu kalian diberi alat dan bahan yang nanti akan Ibu berikan setiap kelompok. Lalu kalian membaca dulu instruksinya di sini untuk apa. Setelah itu kalian tuliskan pengaruh gayanya ya, pengaruh gaya. Lalu di LKPD yang kedua, di sini ada sebuah puzzle, tapi belum digunting. Jadi tugasnya nanti ada yang menggunting, ada yang menempel. Ditempel di sebelah sini, ditempel di lembar selanjutnya. Dan yang terakhir kalian amati hasilnya. Ada gambar apa saja di dalam puzzle ini dan ada pengaruh gaya apa saja dalam puzzle ini. Ditulis di lembar selanjutnya. Sebelah sini. Paham? Paham? Oke, Ibu bagikan dulu setiap kelompok. Boleh dikeluarkan alat tulisnya? Disiapkan dulu gunting. Ada yang punya gunting? Setiap kelompok disiapkan guntingnya. Ada? Ada yang tidak ada gunting? Jadi dibagi, itu kan ada 2 LKPD. Boleh yang beberapa orang mengerjakan LKPD yang pertama, beberapanya lagi ngerjakan LKPD yang kedua. Ayo. Sini. Dibuka. Ayo, nak. Nih digunting. Ini ada yang menulis nih. Di sini ditulis nama kelompoknya. Ya. Kamu kelompok berapa? Terus namanya siapa aja ditulis di sini. Itu Ibu ada gunting. Nih sini, Ibu jelasin dulu. Sini nanti ditulis nama kelompok. Terus kalian tulis anggotanya ya, sebelah sini. Ini boleh dibuka kok. Dibuka. Ada yang bertugas menggunting, nanti menempel, dan ini mencatat ke hasil kegiatannya. Ini nanti ditulis, ini nama kelompok. Tulis kelompoknya di sini, lalu nama kelompoknya di sini tulis juga ya. Anggotanya siapa saja, ditulis di sini. Nanti ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menempel, ada yang bertugas mencatat, Raisa mencatat. Semuanya harus bekerja. Bekerja sama. Toilet boleh. 1 orang saja. Nanti bergantian. Nih, nanti ditulis anggotanya di sini, terus ini nama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ditulis kelompok 1, terus ditulis anggotanya. Lalu nanti ada yang bertugas menjawab, ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menempel, dan bertugas dalam menulis hasil kegiatannya. Semuanya harus bekerja. Yuk, disiapin alat tulisnya. Nanti ditulis nama kelompoknya di sini, nak. Nama kelompok 2. Tulis di sini anggotanya siapa saja. Kita kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4. Di atas kelompok 4. Habis itu nama anggota. Kelompok 3, nah.
Ini nama anggotanya siapa saja. Nih, ini untuk bola. Bola. Ada di situ, dibaca instruksinya. Ini bolanya. Ini botolnya. Botolnya. Kelihatan nih botolnya. Iya, dibaca kan ada itunya. Ini plastisinnya. 1, 2, 3. 3. Nggak apa-apa. 3. Nih, ini untuk plastisinnya. Dibaca instruksinya, sayang. Pinjam dulu, Iqbal. Makasih. Ini untuk plastisinnya, Nak. Itu dibaca dulu instruksinya. Nanti ada yang bertugas untuk membuat apa instruksinya? Puzzle. Yang selain yang puzzle itu ada yang dibutuhkan bola, plastisin. Dibaca instruksinya, dibaca. Ya, Nak. Itu gambar mengubah arah, memukul bola. Dibaca instruksinya nih yang ini nih. Nah, Nadira yang di bawah, biar Iqbal yang mengerjakan sama Aska. Instruksinya dibaca, langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya dibaca. Nih, ada. Nggak apa-apa. Ini menghadang, sayang. Dia ditendang sama Ahdan, terus kamu hadang. Ayo. Situ Ahdan. Kenapa nggak saya yang tendang? Sama aja. Coba ditendang. Digelindingin aja, ya, ditendang. Nah, berarti apa tuh? Mengubah apa? Mengubah kita menjadi dia. Ya itu kan ada di situnya. Terus setelah itu ditendang, Kak. Ditendang ke dinding atau dilempar ke dinding, boleh. Nah, berarti mengubah apa? Oh, situ botolnya diremas tuh. Berarti mengubah apa? Ini alat bahannya geserin ke sini, sayang. Nah, kamu kerjasama di sini. Oke, lagi. Ini dibaca lagi, membuat mainan dari plastisin. Ini plastisinnya nggak ada yang main dari tadi. Iya, Nak. Makanya kan dibaca nih. Buatlah plastisin sesuai dengan keinginan kalian. Bebas, kalian mau bikin apa? Nggak usah, gini aja nih. Matahari. Nanti plastisinnya ikut untuk dipresentasiin, ya.
Arka, coba nih main bola nih sama Muammar nih. Bolanya kalau kamu lempar ke Muammar, Muammar tangkep jadi apa tuh arah geraknya? Coba dibaca. Dibaca. Pertanyaan. Nah, Muammar menangkap. Berarti bolanya jadi apa semulanya? Dah, kamu laporan hasil pengamatannya. Nih. Nomor 3 dari gerak menjadi memati. Semakin Mengubah arah. teknik ketiga. Dah, waktunya 5 menit lagi ya. Hmm? Untuk apa? Daun rambut. Ya, ada daun. Ibu kalau jawabannya salah ada. Mana? Mengubah arah. Bentar sayang. Mengubah arah. Bermain precision berarti mengubah apa? Bentuk. Bola ke dinding. Mengubah kecepatan. Ini berarti kecepatan. Menendang bola ke arah teman lalu dihadang, kan mengubah kecepatannya, Nak. Oh iya. Ada dia yang GPS-nya. Mendorong troli, maksudnya dorong troli. Mendorong troli, berarti perubahan yang terjadi, bendanya yang semula diam menjadi bergerak. Gimana ya? Apa? Iya, mau aja lah. Nah, udahlah. Berarti perubahan yang terjadi, trolinya semula diam Yo, 3 menit lagi.
kegiatan yang di puzzle cuma ada 4, tapi kok yang 10 nomornya kotaknya dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi nggak usah nggak usah. Ayo. 3 menit lagi ya. Ada tipek nggak? Itu nama begini. Apa? Kenapa? Itu udah diisi semuanya? Lembarnya? Oke. Udah? Melempar bola. Melempar bola. Ini berarti bukan membuat puzzle yang mana gambarnya? Kan hanya 4 kegiatan. Ayo. Tidak ada membuat puzzle, Nak. Ini kan hanya 4 kegiatan dari puzzle. Puzzle itu ini, sayang. Itu namanya puzzle. Cuma 4. Tipek. Hanya 4. Nggak apa-apa, dicoret aja. Dicoret aja. Jadi tipek yang umum. Itu. Dipinjam temennya. Apa? Kan tadi ada. Untuk apa? Kamu nggak baca perintahnya? Nih. Remaslah botol apa yang terjadi. Kelompok ini udah selesai? Oke, siap. Sampahnya tolong dikumpulkan. Nanti, tapi buangnya nanti. Kumpulkan dahulu. Ya. Ini nanti untuk apa namanya? Dua menit lagi. Tidak usah. LKPD-nya hanya yang LKPD 1, LKPD 2-nya puzzle sama hasil pengamatannya. Iya, boleh. Sudah kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Belum? Ayo cepat, waktunya sudah habis, Saif. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Apa sayang? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Oke, boleh disimpan dulu. Kita mau peregangan dulu. Siapa yang pimpin di depan? Radit, sini Dit. Sini. Kamu mau apa, Nak? Ya, terima kasih. Yuk, kita peregangan dulu semuanya. Kita mau, Bu. Berdiri, Kaisa. Mutar.
Awas tabrakan. Oke, dah sampai sini. Stop. Kembali ke tempat duduk yuk. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Yuk, kembali dulu ke tempat duduk. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 1 yuk, boleh maju. Maju, silakan. Ayo kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Maju semuanya, semuanya yang maju. Semuanya maju. Awas, permisi. Ya. Jangan jauh-jauh, majuan, majuan, majuan. Majuan nak, majuan nak. Sini, geseran sini biar nggak dapat cahaya loh. Dah. Nih. Sini, Alvin sini, Alvin sini. Nanti dijelasin. Ya, dipegang gitu gambar. Oke, dibuka dulu. Shh, tidak ada, ketika temannya sedang presentasi tidak ada yang berbicara. Shh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Dari kelompok 1 ada siapa saja? Perkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan dirinya masing-masing. Saya dan saya pada tabel berikut. Kegiatan yang dilakukan: menendang bola menendang bola ke arah taman lalu dihadang. Pengaruh gayanya, pengaruh dari diam menjadi gerak. 2. Membuat mainan dari plastisin. Pengaruh gayanya, pengaruh mengubah bentuk dari kotak menjadi berbentuk. 3. Menendang bola ke dinding. Pengaruh memantul membalik ke arah berlawanan. Botol yang penyok karena diremas. Pengaruh gayanya mengubah botol dari tidak penyok menjadi penyok atau hancur. Sudah. 1. Menangkap bola. Perubahan yang terjadi, perubahan dari bergerak menjadi diam. 2. Mendorong troli. Perubahan dari diam menjadi gerak. 3. Membentuk plastisin. Perubahan dari tidak berbentuk menjadi berbentuk. 5. Melempar bola. Mengubah arah bola. Oke, coba dijelaskan ya, itu ada apa saja gambarnya? Yang lain perhatikan. Gambar pertama ada gambar orang sedang mendorong troli. Gambar kedua ada orang sedang membuat kreasi dari plastisin. Gambar ketiga ada orang sedang menangkap bola dan di gambar ketiga ada orang sedang melempar bola dan orang keempat sedang menangkap bola. Sudah selesai? Sudah. Sekian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat
Kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok 3, ayo maju. Boleh yang berbicara tolong dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami ada Kalisa, Alika, Hamizan, Muammar, Arka, dan Indra. Nama saya Kalisa. Nama saya Arka. Pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan. 1. Bola, 2. Plastisin, dan 3. Botol. Langkah kegiatan. 1. Lakukan kegiatan bersama kelompok kalian. 2. Letakkan bola di lantai lalu arahkan ke teman kalian. Mintalah teman kalian menghadang bola. Apa yang terjadi? 3. Tendanglah bola ke dinding. Apa yang terjadi? 4. Buatlah plastisin sesuai dengan keinginan kalian. 5. Remaslah botol. Apa yang terjadi? 6. Setelah melakukan kegiatan, catatlah hasil pada tabel berikut. Kegiatan yang dilakukan. 1. Menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gaya. Bola yang bergerak jadi berhenti. 2. Membuat mainan dari plastisin. Plastisin berubah bentuk. 3. Menendang bola ke dinding. Bola jadi memantul. 4. Botol yang penyok karena diremas. Botol jadi penyok. Ya, lanjut. Ditunjukkan hasilnya. Ada gambar apa saja? 1. Melempar bola. Bola yang dilempar akan bergerak. 2. Membuat kreasi plastisin atau tanah liat. Plastisin akan berubah bentuk. 3. Mendorong troli. Benda yang diam menjadi bergerak. 4. Menangkap bola. Bola yang ditangkap akan diam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok 2? Kelompok 5? Oke, kelompok 5. Suaranya yang besar, yang keras. Gak usah dideketin mic-nya, suara kamu yang lebih besar. Yuk, jangan terlalu dekat mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha dari kelompok 5. Anggota ada Keisha, Iqbal, Nadira, Aska, Raisa, Armando. Pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan. 1. Bola. 2. Plastisin, dan 3. Botol. Langkah kegiatan. 1. Lakukan kegiatan bersama kelompok kalian. 2. Letakkan bola di lantai lalu arahkan ke teman kalian. Mintalah teman kalian menghadang bola. Apa yang akan terjadi? 3. Tendanglah bola ke dinding. Apa yang akan terjadi? 4. Buatlah plastisin sesuai dengan keinginan kalian. 5. Remaslah botol. Apa yang terjadi? 6. Setelah melakukan kegiatan, catatlah hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1. Kegiatan yang dilakukan: menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gaya: merubah arah. 2. Kegiatan yang dilakukan: membuat mainan dari plastisin. Pengaruh gaya: merubah bentuk. Nomor 3. Kegiatan yang dilakukan: menendang bola ke dinding. Pengaruh gaya: kecepatan. Nomor 4.
kegiatan yang dilakukan. Botol yang penyok karena diremas. Pengaruh gaya, merubah bentuk. Mendorong troll, kreasi tanah liat. Kegiatan nomor 1, mendorong troli. 2, kreasi tanah liat. 3, memukul bola. 4, menangkap bola. Perubahan yang terjadi, dia menjadi gerak, merubah bentuk, merubah arah, bergerak menjadi diam. Mendorong troli, prestasi tanah liat, memukul bola, menangkap bola. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Mana tepuk tangannya? Oke, siapa lagi yang belum maju? Oke, kelompok 2 dulu, nanti baru ditutup sama kelompok 4. Kamu di paling tinggi. Silakan. Yang kencang, gak apa-apa, mikir pegangannya gitu. Ayo dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan, bola, plastisin, dan botol. Langkah kegiatan: 1. Lakukan kegiatan bersama kelompok kalian. 2. Letakkan bola di lantai lalu arahkan ke teman kalian. Mintalah teman kalian menghadang bola. Apa yang terjadi? 3. Tendanglah bola ke dinding. Apa yang terjadi? 4. Buatlah plastisin sesuai keinginan kalian. 5. Kemaslah botol. Apa yang terjadi? 6. Setelah melakukan kegiatan, catatlah hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1, kegiatan yang dilakukan: menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh saya adalah benda yang diam akan menjadi gerak dan sebaliknya. 2. Membuat mainan dari plastisin. Benda yang berbentuk normal akan berubah bentuk. 3. Menendang bola ke dinding. Benda yang diam akan bergerak dan memantul. 4. Botol yang penyok akan karena diremas, perubahan bentuk benda akibat diremas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Tabel pengamatan. Hasil tabel pengamatan kami adalah: 1. Mendorong troli. Perubahan yang terjadi adalah membuat troli yang semula diam menjadi bergerak. Nomor 2. Membuat tanah liat atau plastisin. Perubahan yang terjadi adalah merubah bentuk benda. 3. Melempar bola. Perubahan yang terjadi adalah membuat benda diam menjadi bergerak. Nomor 4 adalah menangkap bola. Perubahan yang terjadi adalah membuat benda bergerak menjadi diam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Yang terakhir kelompok 5. Segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota saya Galih, saya Syarif, saya Nurika, saya Aisyah, saya Risa. Pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan. 1. Bola. 2. Plastisin. 3. Botol. Langkah kegiatan:
1. Lakukan kegiatan bersama kelompok kalian. 2. Letakkan bola di lantai lalu arahkan ke teman kalian. Mintalah teman kalian menghadang bola. Apa yang terjadi? 3. Tendanglah bola ke dinding. Apa yang terjadi? 4. Buatlah pelatisin sesuai dengan keinginan kalian. 5. Remaslah botol. Apa yang terjadi? 6. Setelah melakukan kegiatan, catatlah hasil pada dapel. Kegiatan yang dilakukan. 1. Menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Pengaruh gaya. Dari gerak menjadi diam. 2. Membuat mainan dari pelatisin. Pengaruh gaya. Mengubah bentuk. 3. Menendang bola ke dinding. Pengaruh gaya. Mengubah arah benda. 4. Botol yang penyok karena diremas. Pengaruh gaya. Mengubah bentuk benda. Kegiatan mendorong troli, perubahan yang terjadi dari diam menjadi bergerak. Kegiatan membuat kerajinan tangan, perubahan yang terjadi dapat mengubah bentuk. Kegiatan bermain voli, perubahan yang terjadi mengubah arah benda. Kegiatan menangkap bola, dari perubahan yang terjadi dari bergerak menjadi diam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan apa saja ya? Meremas botol, membuat plastisin, lalu melempar atau memainkan bola. Tadi juga sudah membuat puzzle ya. Di situ ada pengaruh gayanya apa saja? Yang pertama, pengaruh gayanya yaitu gaya dapat mengubah gerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah. Lalu ada gaya mengubah kecepatan. Nah, coba kita nyanyi dulu lagu daerah. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nang mana batis kutuk, di pipi bidawang. Nang mana batis kutung, di pipi bidawang. Selanjutnya kalian setelah mengerjakan tugas kelompok, sekarang kalian akan mengerjakan tugas individu. Disiapkan untuk alat tulisnya. Di sini nanti bisa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Nomor absennya kalau tidak hafal nanti bisa bertanya sama Bu Tia. Dua. Ya emang 2 lembar. 2 lembar. Nama panjang, Bu? Ya, nama lengkap. Nomor absen, sebentar. Syabi terakhir deh kayaknya. Ya sabar ya, ibu kan masih membagikan. Nak.
Dikerjakan masing-masing. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu. Amizan udah? Renata? Sudah, Arfan? Ya. Siapa yang udah? Rama? Ya. Allah Akbar. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Udah ya, waktunya sudah habis yuk. Sama-sama. Ini udah semua? Ini? Ayo Aska. Gak apa. Oke, sudah ya. Sudah, kembali ke tempat duduk. Duduk yang rapi dahulu. Duduk yang rapi, Clara. Ya, jadi kita akan menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Ya, hari ini kita belajar apa ya, Nak? Tentang apa? Pengaruh gaya pada benda, ya. Tadi seperti contohnya ada membuka pintu, menarik pintu, itu adalah salah satu contoh gaya. Jadi gaya itu apa pengertiannya, Alisa? Pengertian gaya itu apa? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Jadi pengaruh gaya dalam benda itu ada apa saja? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, mempengaruhi gerak. Yang kedua, mempengaruhi bentuk. Yang ketiga, mempengaruhi arah. Yang keempat, mempengaruhi kecepatan. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar pengaruh gaya? Senang? Selain itu? Happy, senang, mendapatkan ilmu baru, ya kan? Terus menambah percaya diri dengan cara kalian presentasi. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Boleh disiapkan tasnya. Pakai tas saja, kita berdoa. Yuk, bersiap. Dah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di hari esok. Hati-hati di jalan. Sampai rumah langsung istirahat, makan, dan tidur. Oke, terima kasih. Yuk, boleh pulang.